Pertama, apakah Abang Elia ini percaya bahwa Allah yang seberang itu sama dengan Allah kita? Oh ya, untuk saya ada beberapa sedikit pertanyaan dan memang agak sedikit rumit sih. Saya ambil konteksnya dari dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan begini, Bang. Pertama, apakah Abang Elia ini percaya bahwa Allah yang seberang itu sama dengan Allah kita? Tidak. Tidak. Nah, kata Tuhan Yesus kan yang dikutip di dalam Alkitab, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," ya kan? Barang siapa yang mau naik, artinya barang siapa yang mau ke surga, artinya melalui Dia, Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi apakah Bang Elia percaya Tuhan Yesus itu hanya sebagai perantara atau Dia sendiri Allahnya? Dia adalah pengantara kepada Sang Bapa karena Dia adalah Sabda, Imam Besar Agung kita. Iya, jadi ini saya pertanyaannya, kalau orang seberang itu Kak, kalau dia sudah, artinya dalam kehidupannya dia memang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kan, hukum Taurat seperti jangan membunuh, dia ikuti sampainya mulai dari lahir sampainya meninggal, dia dalam keadaan yang boleh dikatakan di Alkitab lah, hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina. Apakah dia tetap masuk surga atau tidak karena dia orang seberang begitu, Bang? Apakah perbuatan baiknya itu menghapuskan dosanya? Iya, maksud saya kan dalam Enggak, arti jangan dia kemana-mana. memang Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah perbuatan baiknya itu menghapuskan dosanya dia? tidak sih, Bang. Ya udah, Karena upah dosa itu apa? upah dosa berarti maut, Bang. Tapi Jadi ini balik lagi saya bilang, wait, dengar dulu. Jangan terburu-buru. Kalau Iya. upah dosa adalah maut, dia punya dosa sekalipun dia punya perbuatan baik, apakah dosanya itu harus dihukum? Misalnya kamu melakukan Iya. pelanggaran, kamu melanggar undang-undang, kamu dihakimi. Lalu kamu bilang ke hakim, saya udah berbuat baik begini selama ini. Saya hanya sekali melakukan dosa. Menurutmu apakah kamu akan dibebaskan dari dakwaanmu? Tapi ini Bang, kembali lagi ke masalah kitab kan. Kalau saya dalam pemahaman saya selama ini, Alkitab itu sebagian besar ada juga isi dari Al-Quran ya kan, Bang? Jangan katakan Jadi mungkin begitu. Kamu mengasimilasikan firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Kita tidak pernah menganggap kitab mereka itu firman Tuhan. Iya betul. Kitab suci sudah selesai di abad ketiga, konsili di Kartago. Jadi jangan kamu katakan kitab kita ada di kitab mereka, apa segala macam ada di mereka. Itu nggak ada. Kita tidak tahu siapa mereka karena mereka bukan bagian dari kita. Sekali lagi mereka bukan bagian dari kita. Sebenarnya ini Bang, saya tanya begini karena apa ya, saya mau jelaskan bagaimana. Karena saya punya istri itu sebenarnya orang dari seberang. Saya Protestan. Jadi Oke, lalu saya kenapa memang kamu tidak menginjili istrimu agar menerima Kristus? Kamu mencintai istrimu? kalau ya, iya Bang, saya mencintai. Dengar, sampai jangan terlalu banyak elaborasi. Saya tanya kamu point to point. Kamu mencintai dia? Iya. Kalau kamu mencintai dia, kenapa kamu membiarkan jiwanya akan binasa? Kisah Rasul 4 ayat 12. Iya, karena selama ini saya sudah banyak mencoba beberapa Maka terus seringkali. Iya Bang, cuman mungkin belum jalan Tuhan ya mungkin ya Tuhan. Jangan sampai saya sudah meninggal gitu Bang. Saya tidak bisa selamatkan keluarga saya begitu. Ya kamu setidaknya sudah berusaha. Tuhan tahu usahamu. Iya Bang. Jadi tetap menginjili, tetap beritakan Kristus kepada istrimu, tetap sampaikan hal-hal yang membawa dia. Sampai sedih juga sih ngomong gini. Ya semua sedih Pak. Saya pun sedih mendengar itu. Tetapi ingat, saya sudah punya dua anak Bang dari istri saya yang sekarang. Nah kemarin itu sempat
saya ya ini kesaksian juga sih, Bang. Selama dia di rumah sakit kemarin habis operasi tulang belakang, saya sering undang pendeta untuk datang berdoa di rumah sakit. Nah, dia juga percaya, Bang. Dia juga ikut setiap pendeta itu berdoa. Dia juga ikut berdoa. Tapi ya mungkin belum jalannya mungkin ya, Bang. Sampai sekarang belum bisa bawa dia ke keselamatan juga sih. Ya begitulah. Apa yang membuat Maka- kamu mengatakan dia tidak dibawa ke dalam keselamatan? Dia Karena tidak dia masih belum, iya masih belum bisa menerima Yesus untuk, ya Iya, artinya doakan. dia dalam kategori belum mau ikut sakramen pembaptisan, masuk untuk ikut apa ya? Kalau saya pernah bertanya, Bang, dia percaya Yesus, dia bilang percaya. Cuman saya belum tahu hatinya bagaimana, betulkah itu yang diucapkan dengan sesuai dengan kata hatinya atau bagaimana? Ya. Karena yang waktu sakit itu memang ya dia percaya sih. Saya sudah bilang di dia. Saya bilang percaya kalau memang Tuhan Yesus itu punya mujizat, dia adalah dokter di atas segala dokter. Bahkan sakit apapun yang bisa disembuhkan. Nah, akhirnya sembuh, Bang. Sampai sekarang ini istri saya sudah pasang pen di tulang punggung. Nah, sekarang ya dalam angsur-angsur baik sekarang. Cuman yang itu saya bilang jangan sampai saya sudah meninggal, saya nggak bisa bawa ini. Ya artinya kan umur kita tidak tahu, Bang, sampai kapan. Ya. Yang perjuangan saya ini memang tuntutannya sekarang yang itu aja sih. Makanya saya bertanya apakah Allah yang di seberang itu memang sama dengan Allah kita. Tidak sama. Bedakan, Bang? Kebenaran itu Iya, memang pahit, brother. Tapi Iya. jadikanlah pahitnya kebenaran itu sebagai obat. Kamu punya iman, maka kamu punya pengharapan. Kamu berdoa sama Tuhan bahwa iman kamu itu bisa membawa istrimu kepada Kristus. Tidak Ya, ada yang amin, sia-sia. Tapi kalau pada akhirnya didapati tidak percaya, kamu sudah mencoba yang terbaik, tapi tetap didapati tidak percaya. Nanti di hari penghakiman terakhir kamu akan tahu mengapa demikian. Jadi, ya saya tahu di dalam kasihmu kamu pasti sedih, di dalam kasihmu kamu pasti terharu, atau kamu berduka karena ya di dalam apa yang kamu imani bahwa jiwanya tidak diselamatkan karena ia tidak mau percaya kepada Kristus sampai saat ini. Tetapi biarlah di dalam Bang, betul. kasihmu itu juga kamu semakin kuat dan sungguh-sungguh menginjili istrimu. Hasil akhir itu tidak di tangan kita. Kita dipanggil menjadi saksi. Kita tidak dipanggil menjadi calo. Kita dipanggil menjadi penginjil. Kita dipanggil menjadi pewarta. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Jadi wartakan terus dari buah hidupmu, caramu berbicara, caramu melakukan tindakan, agar pada akhirnya di dalam hati nuraninya dia tahu bahwa Kristus yang ada di dalam kamu berbuah baik dari apa yang kamu lakukan bagi. Ya, tidak ada yang sia-sia. Dan dalam Pengkhotbah 3 dikatakan segala sesuatu akan indah pada waktu. Ya, jadi tetap berusaha, jangan putus asa. Biarlah kasih meneguhkan hati dalam tubuh. Ya. Iya, Bang, terima kasih banyak. Shalom. Oke, ya, shalom. Silakan Emba Bola. Selamat malam. Halo. Enggak ada ya. Enggak ada deh. Silakan Endang. Selamat malam. Malam. Ya silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada? Oh tidak ada, kita lanjut ya. Silakan Rival, malam. Malam Kak, mau tanya Tanya. mengenai Yesus.
apakah yang waktu disalibkan itu apakah Yesus atau kealahannya? Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Yang tersalib pribadi Kristus, tetapi yang mati adalah kemanusiaannya. Begitu. Lalu? Terus apakah Yesus waktu penciptaan Yesus ada bersama-sama dalam proses penciptaan itu? Penciptaan dunia? Yesuslah yang menciptakan, karena dia firman yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Tanpa Yesus tak satu pun yang telah dijadikan. Karena dia firman yang hidup yang mencipta. Kamu kan melakukan segala sesuatu menggunakan firman-Mu. Maka Allah Sang Bapa menciptakannya melalui Kristus. Karena Kristus adalah sabdanya Bapa sendiri. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Pas. Oke.